Halo teman-teman, thank you udah mampir ke channel gua, udah nonton video ini. Bagi yang belum kenal, gua Randy. Salam kenal. Oke, di video kali ini gua mau bagi-bagi trik ya atau tips buat gitar Yamaha Pacifica kesayangan kita. Jadi kita agak sedikit kutak-atik ya, kita ubah-ubah sedikit supaya mainannya dimainkan lebih nyaman, lebih enak. Kita ngubahnya dikit aja kok, tapi pengaruhnya signifikan. Ya, kira-kira gitu. Mungkin ini yang gue contohin di Yamaha Pacifica ya. Mungkin Pacifica 612. Mungkin kalau ada yang punya Pacifica tipe lain, ya kalau sama ya dicoba aja, nggak apa-apa ya. Oke, kita langsung aja mulai. Pertama-tama, gue akan mulai dari yang bikin kaget dulu. Jadi, kita siapin amplas. Amplas iya betul. Jadi amplas. Ini gue pakai amplas ukuran 1000. Ingat ya, amplasnya ukuran 1000. Jadi halus. Kalau bisa lebih ya nggak apa-apa. Ini ukuran 1000 ya kalau kalian mau screenshot atau apa. Jadi betul ya 1000 ya. Ini amplas ukuran 1000 cukup halus sih buat gua. Jadi yang pertama kita ubah itu necknya. Jadi ini sebenarnya udah gua amplas bagian sini ya. Karena Yamaha Pacifica yang seri 612 ini dia di finishing sininya di cat. Jadi dia glossy kayak di neck ini. Ini kalau kelihatan tuh, kalian kelihatan kan, ini kelihatan gak sih? Nah, ini kan glossy. Nah, gue maunya ini tuh kalau glossy kan dia agak kena tangan tuh, kalau nggak tangannya enak banget, dia lengket ya. Gue maunya bikinnya licin. Nah, supaya bikin licin, gue hamplas pakai amplas halus, tapi jangan terlalu terlalu dalam ya. Nanti rusak kalian punya finishing. Ini kita hamplas halus aja, sehalus mungkin, selembut mungkin. Dia masih ada finishingnya, tapi eh, nggak kayu gitu, nggak sampai sampai ke kayunya. Dia masih ada finishingnya, tapi dipegang masih halus dan licin. Nah itu caranya ya diamplas aja. Diamplas pakai amplas yang 1000. Caranya gimana? Sebenarnya caranya sih mudah ya. Ya udah, kita robek aja sedikit aja, nggak usah apa namanya, nggak usah ribet. Kita amplas dikit aja ya. Jadi kita ambil cukup kok, segini aja cukup. Jadi ya sudah, tinggal di pelan-pelan aja ya. Ingat ini kita bukan mau melukai kayunya sampai kasar. Kalau amplasnya ada yang lebih halus lagi boleh, tapi kebetulan gua adanya 1000 ya, gua pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jadi kita mainin aja pelan-pelan gitu. Jadi nggak usah pakai tenaga banget. Nah ini butuh waktu beberapa menit, dan itu kalian bisa lepas. Kalau udah rasa enak, kalian bisa lepas pelan-pelan. Oh masih masih ini nih, masih kurang sedikit ya, pelan-pelan aja. Kalian lihat bagian mana yang masih dibutuhkan untuk diamplas. Ya ini gue sekilas ya, kebetulan udah gue jadi ini, udah gue amplas ini sebelumnya, dan enak banget, licin banget. Mau keringetan nggak keringetan, tangan nggak peret di sini gitu. Jadi licin. Tapi ini nggak kayak gitar-gitar yang pernah nyoba. Kalau kalian sering coba gitar yang kayak gimana ya, nggak ada finishingnya gitu, nggak sampai separah itu. Ini tetap ada finishingnya, tapi halus gitu, lembut. Oke, ini tips dan trik pertama yang bikin kalian tuh buat gue sih signifikan ya, buat nyamannya ya pada saat main. Pada saat geser-geser itu nggak ada nyangkut-nyangkutnya gitu, nggak ada, licin lah bahasanya ya. Oke, biar nggak bertele-tele, gue lanjut lagi ya. Yang kedua, ini sering orang tanya tapi nggak tahu di mana caranya. Siapin harusnya sih kunci L yang kecil ya. Kalau kalian beli gitar Yamaha tuh dapat kunci kunci L yang paling kecil buat nyetel nyetel ini apa, tremolonya ini, kunci L ya. Kebetulan gua waktu itu beli gitar ini di toko ya terkenal sih.
Tapi nggak ngerti ya, bautnya bisa kagak ada. Jadi gua waktu itu gua ganti pakai baut buat, bukan ini sih, bukan buat gitar sih, baut buat apa, mesin vape. Nah itu dia pakai kunci L, adanya di bawah sini. Kalau kalian lihat ada bautnya. Ini udah gue ganti ya, ini gue ganti eh, kunci plus. Betul ya, kunci kembang ya, kunci plus ya, bukan minus. Ya mau nggak mau gue harus kencenginnya ya pakai ini, pakai obeng plus. Tapi kalau aslinya, ya mudah-mudahan nggak terjadi di kalian ya saat beli gitar ini ya. Kalau toko nggak amanah ya kita nggak akan beli lagi seumur hidup. Kita beli di, meskipun hal kecil ya baut ya. Karena ya bagaimanapun kalau kita beli gitar, beli apapun ya, yang udah menjadi hak kita ya harus dikasih ke kita. Kalau tokonya nggak kasih ke kita ya berarti nggak amanah. Istilahnya nggak amanah ya. Atau kalau gue sih ya nggak dipercaya aja. Ngapain beli di sana lagi gitu kan. Tapi kalau tokonya baik ya, gue pernah beli gitar juga bermasalah dari pabrik. Ya dibalikin, diminta bantuan untuk diservisin ke pabriknya, bahkan nggak keluar duit sepeser pun. Ya itu gua kasih, gua ada kasih salesnya cuman buat ongkos aja lah, dia harus terima lah ya, karena dia juga kerja kan, dia butuh pulsa buat hubungin orang. Nah oke lanjut. Nah ini di sini ada harus di bagian sini nih. Tuh kelihatan ya, ada satu titik tuh di sebelah sini, di paling ujung. Agak sulit gue nunjukin. Kalau kalian lihat, nah itu bisa dikencengin pakai kunci L yang kalian dapat dari gitarnya, atau gue pakai ini. Cukup dikencengin aja. Sebentar ya, gue juga nggak kelihatan. Nah di sini. Kenapa dikencengin? Ya biar ini, lihat. Nah ininya peret ya. Banyak orang pengen ininya, kok ini jatuh-jatuh ya, kencenginnya gimana? Ya tadi ya, jadi kalau nggak jelasin pakai teks, pernah gue jelasin pakai teks sulit ya. Jadi ya, di bagian tremolonya ditekan dulu, terus ada di bagian belakang dia bingung nyari-nyari ini mah ya. Adanya kecil di belakang sini ya. Tuh ada bautnya tuh ya. Nah itu pakai eh, bawaannya sih, harusnya bawaannya apa? Bawaannya gitar ada kunci L. Itu yang kedua. Jadi kita main lebih enak ya. Setelah itu ini udah enak ya, tinggi senar ya, tinggi senar di sebelah sini kalian bisa setel, nggak ada, harusnya pakai kunci L-nya. Tinggi senarnya kalian setel aja lah, menurut menurut eh, menurut rasa ya, feeling ya. Terlalu gila gimana ya bahasa halusnya. Jadi ada teman gue sampai 0,1 aja diperhatiin. Rada sinting sih, mohon maaf ya. Karena gimana ya? Bagaimana kalian tahu tekanan itu harus, tinggi senarnya itu harus misalkan 2 mili, 0,0007 atau 1,9765 mili. Ngaruhnya di mana gitu? Ngaruhnya kan kalau semakin tinggi ya makin berat. Semakin ceper ya makin enteng, tapi kan kalian nggak bisa neken kenceng-kenceng. Kenceng-kenceng pasti fret ya kan, pakai logika yang clear aja, yang normal. Kalau lu mau sampai koma-koma gitu, emang lu bisa tahu tangan lu tekanannya seberapa besar? Nggak ada yang tahu kan, makanya gue lebih suka pakai feeling. Tapi kaidahnya yang nggak terlalu ceper. Kalau terlalu ceper kalian nanti coba-coba ya, kalian pendekin senar ini, yang lubang ini nih, kan kalian bisa puter-puter, nanti dia bisa naik turun. Kalau terlalu ceper juga pasti akan ngefret sih. Gitu, ngefret itu suaranya ya nggak kayak ada besi beradu gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir itu bagian back. Nah ini tips and tricks gue yang terakhir buat kalian. Ini sebenarnya ada kayak covernya. Udah dibawa, gue udah copot ya. Jadi cuman pakai baut
kecil, balik lagi copotnya pakai kunci kembang. Nah sekarang di bagian atas ini, nih kalian bisa kendorin. Jadi pairnya gue pakai tetap 3 ya. Ada yang pakai pairnya 2, tapi gue tetap maunya 3. Kendorin aja, ya. Jadi jangan terlalu jauh. Pokoknya kalian atur mundur, jangan terlalu mundur juga, jangan terlalu kendor juga. Sepasnya aja. Kalau gue ngepasinnya di sini. Jadi di bagian di sini. Tuh. Kalau kalian nanti yang ngerasain sendiri, ini akan ngeper. Gunanya apa ya? Gunanya buat yang gitar listrik, kalau orang udah main bisa dicoel-coel gitu. Jadi kalian rasa-rasa ini perlu berkali-kali ya rasanya, karena beda ukuran senar, nanti kalian akan beda seberapa di bagian belakang sini seberapa kencengnya. Jadi kalau ini kan gue pakai 09. Ya gue setel kendornya sesuai yang 09 sampai gue rasa ini kayaknya enak gitu buat ditoel. Ya, jadi kalau 010 nanti kan dia lebih kencang tuh. Nah, kalian juga bisa atur lagi belakangnya di sini gimana. Yang penting pada saat kita tuh, ya kira-kira ada getarannya kan. Nah, getaran ini kalian bisa lihat sendiri kok. Kalau masih terlalu kencang bakal nggak geter kali. Malah kaku gitu. Kalau kalau enak pas, kayaknya kalian udah bisa rasa kayaknya nggak terlalu kendor, nggak terlalu kencang gitu. Ini juga ngaruh buat ditekan nanti pada saat main buat begini itu. Kalau terlalu kenceng bautnya dia keras nekannya. Nah, kalau misalkan kalian kendorin ini mainnya lebih enak. Ya. Kira-kira itu aja. Jadi tadi ada beberapa tips yang gue kasih ke kalian. Mulai dari neck, mulai dari kencengin ini ya gak. Ketinggian senar, itu ketinggian senar kalian bisa explore, karena nggak mungkin juga di satu video ini. Lalu bagian backnya. Oke, sampai sini aja video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian. Kalau boleh minta jempolnya. Kalau ini benar-benar buat kalian tuh, oh iya terbuka ya, ada ilmu wawasan baru. Kalau boleh juga sekalian subscribe buat dukung channel ini. Gue coba ke depan bikin yang bermanfaat lagi buat teman-teman yang nonton. Thank you ya semua. Kalau ada, jangan lupa kalau ada yang mau nanya-nanya langsung aja di kolom komentar. Kalau bisa gue jawab, gue langsung jawab. Kalau nggak bisa ya nanti kita diskusi dengan temennya. Thank you ya.